Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Syafi'i di channel YouTube Cicak Bergundul. Oke sahabat semua, pada musim pandemi seperti sekarang ini, jangkitnya virus corona atau COVID-19 tentunya para guru banyak di rumah, dan ini saya manfaatkan juga untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Di depan rumah saya ini saya tanamin buah terong, dan pada pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan. Namun sebelum kita lakukan pemupukan, tentunya kita juga harus memahami sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tanaman terong, sehingga dalam pemupukan kita tidak salah memberikan nutrisi pada tanaman tersebut, sehingga akhirnya terong itu bisa berbuah lebat dan pertumbuhannya baik dan semuanya menjadi baik. Jadi ada beberapa unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman terong. Di antaranya pertama adalah nitrogen. Nitrogen pada tanaman terong ini berfungsi sebagai unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman terong untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nitrogen berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis dan berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur fosfor atau P, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Ini merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membentuk proses asimilasi dan pernapasan pada tanaman terong, juga mempercepat pertumbuhan dan pemasakan biji dan buah. Kemudian unsur yang ketiga yang dibutuhkan adalah tanaman terong adalah kalium, berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan dari tanaman terong terhadap kekeringan dan penyakit adalah dari kalium ini. Kemudian kalsium berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, merangsang batang tanaman, dan merangsang pertumbuhan biji ke buah. Kemudian kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa dan atau keadaan yang tidak menguntungkan bagi tanaman terong. Kemudian yang kelima adalah magnesium. Magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan oleh tanaman terong. Itulah beberapa unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman terong. Kemudian pada pagi hari ini saya akan mengaplikasikan pupuk dari kotoran ayam. Kenapa saya akan memilih kotoran ayam? Karena pada kotoran ayam ini sudah memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman terong. Apa saja sih sebenarnya yang terkandung dalam kotoran ayam itu? Jadi pada kotoran ayam itu mengandung unsur-unsur yang saya dibutuhkan oleh tanaman terong yang saya sebutkan tadi. Di antaranya unsur N, P, dan unsur K. Jumlah kandungan N pada kotoran ayam itu berkisar antara 1,5 sampai dengan 1,7%. Kemudian unsur P pada kotoran ayam itu sejumlah 1,9%, dan K
memiliki 1,5%. Ya, kandungan ini juga berbeda-beda tergantung pada jenis pakan ayam yang diberikan oleh peternak ayam tersebut. Namun karena unsur ini termasuk sangat tinggi, unsur NP dan K-nya ini sangat tinggi, unsur haranya sangat tinggi, maka pemberian pupuk menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam ini juga harus berhati-hati. Makanya dalam mengaplikasikannya sebaiknya kotoran ayam ini difermentasi dulu sehingga tidak berpengaruh negatif pada tanaman yang akan merugikan dan bisa terjadi leles pada tanaman terong kalau ikannya belum difermentasi karena jenis pupuk dari kotoran ayam. Oke guys, kita aplikasikan saja pupuk kohe ayamnya ke dalam tanaman terong kita. Ini terong yang akan kita pupuk usianya sudah 12 hari, tumbuhannya cukup bagus karena awalnya juga kita dasari dengan kohe kambing. Ini tanahnya kelihatan berbatu dan tandus, tapi tetap bagus karena sebelum kita tanam kita lubangin kurang lebih kedalaman 20 cm, kemudian tanahnya kita anu dengan kohe kambing. Nah, sengaja pada kali ini kita akan pupuk dengan kohe ayam supaya nutrisi yang kita berikan pada terong ini lebih bervariasi sehingga seluruh kebutuhan nutrisinya akan tercukupi dan perkembangannya akan baik karena nutrisinya tercukupi semua. Dan langsung saja kita aplikasikan ke dalam baju dikit-dikit aja sini di ujung daun yang bawah. Terus kurang nah gitu aja dan kita berikan cukup supaya kalau air hujan tidak semuanya itu ujung daun hampir putus. Cukup. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.